Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi, yang yuwaswis, ya, memberikan bisikan, waswas, fi, pada, sudurin nas, sudur jamak dari sadar, dada, di dada-dada manusia, yang membisikkan kejahatan, ya, maksiat ke dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Dari golongan jin dan manusia. Apa maksudnya Bu dari golongan jin dan manusia? Ini yang menggoda ataukah yang digoda? Nah, ini ada dua tafsiran, Bu. Ini ada dua tafsiran. Yang pertama ada mengatakan bahwa minal jinnati wan nas ini artinya al-waswas al-khannas alladzi yuwaswis. Siapa itu? Dari kalangan jin maupun manusia. Berarti ini pelakunya. Ya, tafsiran yang pertama dari jin dan manusia ini kembali kepada al-waswas tadi, al-waswas al-khannas, para pembisik. Ya, para penggoda. Jadi para pembisik, para penggoda itu ada dua golongan. Yang pertama dari siapa, Bu? Dari golongan jin, dan yang kedua dari golongan manusia. Ya. Ya, pembisik-pembisik, ya. Kalau manusia berbicara langsung, ya. Kalau jin bagaimana caranya, Bu? Masuk ke dalam, langsung ke dalam dada, terkadang tanpa disadari. Ya. Jadi syaitan, pembisik, penggoda, bisa dari kalangan jin dan manusia. Bisa dilihat nanti ayatnya adalah surat Al-An'am ayat 112. Silakan lihat surat Al-An'am, dicatat ayat Al-An'am 112. Allah SWT berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi, likulli nabi, bagi setiap nabi terdapat musuh, syayatinal insi wal jin. Musuh tersebut adalah syaitan-syaitan dari manusia maupun dari kalangan jin, ya, dari golongan atau jenis manusia maupun dari golongan atau jenis jin. Berarti syaitan-syaitan itu ada dari kalangan jin, ada juga dari kalangan apa? Manusia. Para pembisik-pembisik itu bukan hanya dari jin, tapi juga ada dari manusia. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jin dan manusia dalam ayat ini adalah yang dibisikkan, yang digoda, yang dibisikkan atau yang digoda. Namun di ayat yang kelima di situ disebutkan hanya yuwaswisu fi sudurin nas. Disebutkan hanya hanya manusia yang digoda. Karena memang manusialah yang banyak digoda. Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah juga dari kalangan jin dan manusia. Kalangan jin dan manusia. Berarti yang digoda itu bukan hanya manusia, tapi jin juga digoda. Siapa yang menggoda jin, Bu? Ya, dari kalangan jin. Berarti jin itu ada jin yang baik dan ada jin yang buruk atau jin jahat. Ya. Siapa yang menggoda jin? Ya, jin itu sendiri yang menggoda. Ya. Berarti maksudnya di sini ada dua tafsiran. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Maksudnya di sini adalah bisa jadi itu adalah yang membisikkan, yang syaitan itu adalah jin. Ya, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Atau juga tafsiran yang lainnya apa, Bu? Yang dibisikkan, yang digoda. Yang siapa yang digoda? Ya, jin dan manusia yang digoda. Nah, ini artinya bahwa baik yang menggoda maupun yang digoda bisa dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Apa bedanya, Bu, antara iblis, syaitan dan jin?
Kalau iblis itu dari golongan jin. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya dalam surah Al-Falaq. Asal mulanya iblis itu adalah jin yang saleh, berilmu, ya. Ya, saleh. Bahkan sampai berkawan pada tingkatan level apa malah malaikat, bersama-sama dengan malaikat. Hanya saja kemudian disebabkan karena apa, Bu? Hasad terhadap Nabi Adam alaihissalam. Ya, dosa yang pertama di langit, dosa apa itu? Dosa hasad. Dan dosa yang pertama kali yang terjadi di permukaan bumi adalah juga dosa hasad, ya. Jadi iblis itu dari golongan jin. Kalau jin berarti ini lebih umum. Jin lebih umum, ya, termasuk di situ iblis. Jin juga selain iblis ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Bedanya iblis dan jin-jin yang lain, kalau iblis kematiannya ditangguhkan oleh Allah sampai hari kiamat, ya, kematiannya ditangguhkan, ya. Ya, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya untuk menggoda manusia. Apa bedanya dengan syaitan? Apa bedanya syaitan? Apakah ada syaitan dari kalangan manusia? Ya, karena syaitan itu adalah sifat buruk. Syaitan itu sifat setan. Ya, setan itu sifat buruk. Jadi kalau manusia yang memiliki sifat buruk bisa dikatakan setan. Paham, Bu? Setan itu sifat, ya, yang menyimpang dari kebenaran, al-haq. Ya, itu syaitan. Jadi yang menyimpang dari kebenaran, yang memiliki sifat buruk, itu disebut dengan setan. Jadi setan itu bukan hanya dari golongan jin, namun manusia juga yang memiliki sifat buruk juga disebut dengan syaitan. Adapun ya, manusia dan jin yang baik tidak dikatakan syaitan, ya. Jin dan manusia yang baik tidak dikatakan syaitan. Yang dikatakan syaitan adalah manusia dan jin yang tidak baik, yang menyimpang, yang buruk, itulah yang dikatakan sebagai syaitan, ya. Jadi syaitan itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya, silakan Ibu bisa melihat surat Al-Jin, ya. Bagaimana para jin mereka mendengarkan Al-Qur'an dan mereka beriman dengan Al-Qur'an. Ya. Dan masih juga ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana jin mereka menyimak bacaan Al-Qur'an dan mereka juga berdakwah, ya, menyampaikan Al-Qur'an kepada sesama mereka, yakni bangsa jin. Ya, jadi jin pun ada jin yang baik, ada jin yang buruk, ada jin yang beriman, ada jin yang tidak beriman. Dan jin pun juga mereka dibebani syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kau ciptakan jin dan manusia melainkan agar untuk apa, Bu? Untuk agar mereka beribadah. Jadi jin juga diberi beban syariat. Nabi kita Muhammad SAW apakah hanya diutus kepada umat manusia saja? Tidak, tapi juga kepada bangsa jin. Ya, kita diperintahkan untuk berlindung dari para pembisik. Ya, para pembisik dari kalangan jin maupun manusia, para penggoda, ya, berlindung. Maka ketika ada muncul was-was, bisikan-bisikan tadi, keinginan-keinginan yang mengajak kita kepada maksiat, jangan diikutkan pada khayalan-khayalan, ya, jangan diikuti bisikan-bisikan tersebut. Nanti akan muncul iradah, keinginan untuk bermaksiat. Setelah ada keinginan bermaksiat, apa yang terjadi tadi, Bu? Kita sebutkan ada keinginan kuat. Keinginan tadi biasanya masih lemah, lama-lama dibisiki, digoda, akan menjadi keinginan yang kuat. Setelah itu apa? Datang setan yang banyak berusaha agar kita mewujudkan keinginan yang kuat tadi. Jadi selagi keinginan itu masih lemah,
langsung kita lawan. Di antaranya adalah kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca apa? Dua perlindungan ini, ya. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas.